Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 ya. Hari ini kita lanjutkan bab berikutnya yaitu bab 5 yaitu halaman 65. Silakan dibuka buku paketnya. Kita akan membahas tentang gerak melingkar ya. Kan kemarin kita sudah belajar tentang gerak lurus. Nah, hari ini kita belajar tentang gerak melingkar kayak gitu. Kalau kemarin kan gerak lurus itu adalah suatu gerak di lintasan yang bentuknya tuh lurus, terus geraknya itu bisa beraturan maupun berubah beraturan. Kalau beraturan berarti kecepatannya konstan ya, dia tidak punya percepatan. Kalau gerak lurus berubah beraturan artinya kecepatannya berubah, bisa dipercepat ataupun diperlambat. Kita untuk GLBB juga kemarin sudah belajar tentang gerak yang horizontal maupun yang vertikal ya. Nah, maka sekarang kita belajar tentang gerak melingkar. Kalau gerak melingkar berarti bentuk lintasannya apa? Bentuknya lingkaran kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah naik biang lala gitu ya, kan biang lala itu kan besar gitu ya. Dia tuh bentuknya kayak lingkaran gitu. Terus di setiap masing-masing berjarak gitu kan dia ada kereta-keretanya nih yang bakalan kita naikin gitu kan. Nah, kalau misalkan kita kan naik pasti dari bawah nih, dari kereta yang bawah, terus perlahan-lahan kita naik ke atas, nanti kita sampai puncak, nanti kita akan turun lagi, nyampe bawah lagi gitu. Karena itu disebutnya kita melakukan gerak melingkar karena lintasan yang kita tempuh bentuknya lingkaran seperti itu. Nah, untuk kelas 10 ini kita belajar tentang gerak melingkar beraturan ya. Dikatakan beraturan apabila menempuh lintasan nih ya, lintasannya berupa lingkaran ya dengan besar kecepatan sudutnya tetap ya. Kalau kemarin kan kita cuma ngomongin tentang percepatan gitu ya, karena ini melingkar kan. Kalau lingkaran itu kan ada sudutnya gitu ya, misalkan ini pusatnya kayak gini, nah di sini kan pasti ada sudutnya gitu, maka di sini namanya adalah kecepatan sudut ya. Kecepatan sudutnya tetap karena di sini beraturan. Nah, ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan itu apa saja ya? Di sini yang pertama, besar kelajuan linearnya tetap. Kelajuan linear itu lambangnya apa? Lambangnya adalah V atau kecepatan. Beda ya antara kecepatan dan kelajuan, maaf. Untuk kelajuan linear itu yang digerak lurus ya. V-nya itu sama dengan tetap, jadi nilainya segitu-gitu aja kayak gitu. Misalkan kelajuannya adalah 5 meter per sekon seperti itu, jadi ya udah dari awal sampai akhir kelajuan linearnya tetap segitu 5 meter per sekon, itu contoh. Nah, berikutnya adalah besar kecepatan sudutnya tetap. Ini kecepatan tapi sudut, berarti ini digerak melingkarnya nih. Kecepatan sudut itu lambangnya adalah kayak angka W tapi bukan W ya, gini bikinnya omega ya, jadi kayak angka W gitu, omega bentuknya ya, sama dengan kecepatan sudut ya, nilainya apa? Tetap kayak gitu. Nah, berikutnya ini percepatan sentripetal, nilainya tetap ya. Kalau namanya gerak melingkar beraturan itu dia punya yang namanya percepatan sentripetal. Ini lambangnya adalah A kemudian S kecil ya. Kemarin kan percepatan itu A, kemudian karena sentripetal ada S kecil di sini ya, nilainya adalah tetap. Kemudian lintasannya berupa lingkaran kayak gitu. Jadi ini adalah ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan kayak gitu ya. Nah, kalau kelajuan linearnya tetap, maka kecepatan linearnya atau arahnya itu berubah. Kalau nilai kan itu kelajuan ya, kelajuannya itu tetap, tapi kalau arahnya berubah kayak gitu ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan. Ada apa saja ya? Yang pertama ini di sini itu ada periode. Kalau kalian mungkin di SMP sudah belajar ya, periode, frekuensi seperti itu. Ini kita tinggal mengulang saja ya. Silahkan diingat-ingat lagi ya. Kalau periode itu apa? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran penuh. Jadi misalkan nih tadi kayak naik biang lala tuh kan, dari bawah dia kan kita ke atas terus sampai lagi ke bawah gitu, kita butuh berapa lama kayak gitu, itu namanya periode ya. Satuan periode itu dalam satuan internasional itu adalah sekon ya. Jadi kalau misalkan masih menit atau jam
dan misalkan pilihan jawaban di soal itu mintanya dalam sekon, harus kita ubah dulu. Nah, rumus periode itu apa? T sama dengan periode itu lambangnya T besar ya. T besar sama dengan T per N. T ini adalah waktu yang kita butuhkan, N ini banyaknya putaran. Jadi misalkan nih, kita mau muterin biang lala nih, kita naik biang lala dari pertama naik sampai turun, terus misalkan naik lagi, misalkan kita berulang-ulang tuh. Ya, itu waktunya untuk satu kali muter tuh kita berapa? Misalkan kita muterin naik biang lala ini sampai berulang-ulang tuh misalkan 5 kali misalkan. Terus waktu yang kita butuhkan untuk 5 kali putaran itu misalkan berapa? Misalkan selama berapa ya? Misalkan 2 menit misalkan kayak gitu. Oh, cepet banget ya. Misalkan jangan 2 menit, misalkan 10 menit gitu. Misalkan 10 menit ya. Berarti periodenya berapa? Ya udah, nanti berarti T sama dengan T per N. T kecilnya tuh yang mana? Yang ini, yang 10 menit. Berarti kalau 10 menit diubah dulu jadi detik. 1 menit kan 60 detik. Berarti 10 menit dikali 60 detik itu berarti berapa? 600 sekon. Kayak gitu. Berarti ini 5 kali putaran. Jadi si T-nya ini adalah lamanya berputar ya, waktu totalnya berputarnya berapa lama, N-nya di sini adalah banyaknya putaran kayak gini. Ya, periodenya adalah yang T besar, satuannya sekon, yang ini yang T kecil ini juga sekon kayak gitu ya. Jadi misalkan kita naik biang lala dari pertama kali naik sampai muter sampai turun sampai naik lagi, misalkan itu kita 5 kali. Selama 5 kali itu waktu yang kita butuhkan adalah 10 menit nih, 10 menit. Berarti periode kita berapa? Berarti kan tadi apa? T sama dengan T besar sama dengan T kecil per N. T kecil kita berapa? 10 menit diubah dulu jadi detik. Ya, 10 kali 60 berarti 600 detik. Berarti 600 dibagi N. N adalah banyaknya putaran. Kita tadi muter berapa? 5 kali. Berarti 600 per 5 sama dengan 60 bagi 5 kan 12. Berarti sisa 01 berarti 120. Berarti satuannya adalah sekon. Berarti periode kita untuk satu kali menaiki biang lala gitu adalah 120 sekon kayak gitu. Nah, berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan tiap satuan waktu ya, atau misalkan dalam 1 detik ya, dalam 1 detik tuh kita bisa muter berapa kali kayak gitu ya. Jadi rumusnya adalah frekuensi lambangnya F kecil sama dengan N per T. N adalah tadi apa? Banyaknya putaran. T itu tadi adalah lamanya berputar. Nah, satuan frekuensi itu apa? Yaitu Hertz ya, Hz lambangnya. Di SMP kalian pasti udah pernah belajar. Ya, jadi kalau masih dalam kilohertz atau megahertz harus diubah dulu jadi hertz. Di mana KHZ atau kilohertz itu kan kilo nih, berarti nilainya adalah 1000 hertz. Sementara megahertz itu berarti kalau mega kan 1 juta gitu ya, berarti 1 juta hertz, atau ini bisa 10 pangkat 3 hertz, atau kalau yang mega 10 pangkat 6 hertz kayak gitu ya. Itu masih sederhana tuh, itu masih periode dan frekuensi ya. Nah, ini tadi ciri-cirinya. Kalau digerak melingkar beraturan itu dia cuma punya percepatan sentripetal, tapi dia nggak punya yang namanya percepatan sudut ya. Percepatan sudutnya, karena kan beraturan, dia nggak punya percepatan sudut, itu sama dengan 0 kayak gitu ya. Jadi silakan diingat-ingat untuk teorinya, siapa tahu nanti kalau ulangan atau UAS keluar kayak gitu. Nah, ini tadi sudah ya periode dan frekuensi. Berikutnya kita buka pembahasan tentang nih halaman 67 ya. Bentar. Halaman 67 di sini. Oke, kelihatan ya. Hubungan periode dengan frekuensi. Tadi kan T sama dengan T kecil per N, di mana frekuensi adalah N kecil per T kecil ya. Hubungan antara periode dan frekuensi itu adalah periode sama dengan 1 per F ya. Atau periode adalah 1 per frekuensi, atau tinggal dibalik, berarti frekuensi adalah 1 per T atau 1 per periodenya seperti itu. Nah, berikutnya di gerak melingkar itu ada yang namanya kecepatan sudut tuh, yang tadi yang Miss bilang lambangnya kayak W tapi bukan W, nyebutnya adalah apa? Omega. Ini cara bacanya omega. Adalah sudut yang ditempuh selama 1 putaran. Rumusnya apa?
Bisa ini ya, omega sama dengan 2pi per T, atau bisa juga 2pi F, berarti bisa ditulis omega sama dengan 2pi kali F. Kayak gitu ya. Boleh pakai rumus ini, salah satunya tergantung apa yang diketahui. Dimana satuan dari kecepatan sudut itu adalah radian per sekon. Kayak gitu ya. Nah, ini ada nih hubungan antara posisi sudut dengan kecepatan sudut dalam gerak melingkar gitu ya. Nanti Miss akan tunjukkan perbedaan antara gerak lurus dan gerak melingkar kayak gitu ya. Misalkan ini aja kecepatan linear. Kecepatan linear berarti kecepatan di gerak lurus ya, yaitu kecepatan partikel untuk mengelilingi lingkaran yang arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Jadi kalau tadi kan geraknya bentuknya lintasan, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran kayak gini kan. Berarti kan ini ada pusat kayak gitu, terus pasti akan membentuk sudut. Misalkan titik mula-mulanya di sini, benda akan bergerak dari sini misalkan, terus kan dia bergerak nih ke sini. Dia akan punya percepatan sentripetal tuh yang tadi, arahnya kemana? Ke pusat lingkaran, berarti ke sini arahnya, AS ke sini. Terus misalkan dia dari posisi, misalkan dari posisi A mau ke posisi B di sini, berarti kan dia bergerak nih ke sini. Ya kan, berarti dari posisi A ke B itu membentuk sudut kan, ini disebut dengan theta. Kalau ini tadi yang kayak huruf W ini adalah omega. Omega itu apa? Kecepatan sudutnya. Ya, kecepatan sudutnya dia bergerak itu berapa radian per second gitu. Nah, yang disebut kecepatan linear yang mana? Yang ini. V. Ketika dia di sini kan dia arahnya kayak gini, lurus ke sana. Nanti kalau dia di sini arahnya kemana? Berarti akan ke sini. Kayak gitu. Selalu apa? Arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran kayak gitu. Nah, V itu rumusnya apa? Yaitu 2pi dikali R per T, di mana R-nya ini adalah apa? Jari-jari lingkaran. Dalam satuan internasional, satuannya adalah meter. Kayak gitu ya. Kemudian tadi kan kalau T itu kan apa? T itu kan 1/F, berarti bisa diganti. Jadi kalau ini kan T-nya di bawah nih, kalau mau diganti pakai F berarti F-nya pindah ke atas kayak gitu. Atau karena 2 kali pi kali F nih, 2 yang ini tadi ya, 2 kali pi kali F itu adalah omega di sini, berarti si 2 pi F-nya itu diganti pakai omega sehingga R-nya turun. Jadi kita dapat rumus hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar adalah V sama dengan omega dikali R, di mana V-nya itu adalah kecepatan linear, satuan dalam SI adalah meter per sekon. Kemudian ada omega, yaitu kecepatan sudut, satuan dalam SI adalah radian per sekon. Kemudian dikali R. R itu apa? Jari-jari lingkaran, jari-jari lingkaran dari pusat sampai ke pinggir. Kayak gitu ya, satuan dalam SI-nya adalah meter, seperti itu. Nah, tadi kan juga ngomongin tuh tentang percepatan sentripetal atau AS, yaitu percepatan yang terjadi akibat arah kecepatan linear selalu berubah dengan arah selalu menuju pusat lingkaran. Ngapalinnya gimana? Yaudah, percepatan sentripetal atau AS adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Berarti di sini. Pusatnya kan di sini. Kalau dia mula-mula di sini berarti arahnya di sini, udah. Jadi ke pusat lingkaran ke sini. Kalau dia udah di sini berarti AS-nya kemana? Ya udah, pusatnya kan di sini berarti ke sini. Nih AS kayak gitu ya. Percepatan sentripetal itu satuannya apa? Meter per sekon kuadrat, sama kayak percepatan di gerak lurus kayak gitu ya. Ini untuk besaran-besaran dalam gerak melingkar ya. Nah, setelah itu sebelum kita ke ini penerapan gerak melingkar beraturan pada hubungan roda-roda, Miss jelasin dulu tentang ini apa namanya, hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Ini Miss pakai catatan kakak kelas kalian ya, jadi supaya sudah lebih ringkas dan tulisannya lumayan rapi gitu ya. Perbandingan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Lihat, kalau di gerak lurus kemarin kita punya posisi atau jarak ya, lambangnya bisa X atau apa kemarin? Atau S gitu ya, atau S. Satuannya adalah meter. Nah, kalau di gerak melingkar namanya berubah jadi posisi sudut, karena lingkaran kan pasti punya sudut, berarti di belakangnya ditambahin sudut. Kalau di gerak lurus posisi, di gerak melingkar jadi posisi sudut. Lambangnya apa nih? Kayak ini, theta, kayak gini caranya ya. Nah, satuannya apa? Rad atau
kepanjangan dari radian. Ya, ini dikasih tahu ya cara bacanya theta kayak gitu. Nah, hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkarnya di sini apa? Yaitu X atau S gitu ya, boleh sama dengan theta dikali R. Tetanya itu ini tadi posisi sudut dikali R. R-nya apa? Jari-jari lingkaran. Ini ditulis ya jari-jari. Nah, kemudian habis jarak ya, ini posisi atau jarak Miss tulis di sini. Jarak ya, ada juga yang namanya kecepatan. Di gerak lurus kan kemarin lambangnya V, satuannya adalah meter per sekon kan. Kalau di gerak melingkar berarti kecepatan sudut, lambangnya yang kayak W tadi tapi bukan W ya, cara bacanya adalah omega, satuannya adalah radian per sekon. Hubungannya gimana? Yaitu V sama dengan omega dikali R ya. V itu berarti apa? Kecepatan linear ya, di sini tuh namanya posisi linear. Berarti ini kecepatan linear, yaitu V sama dengan omega kali R. Berarti V sama dengan omega dikali R. R-nya adalah jari-jari lingkaran. Kemudian di gerak lurus juga ada yang namanya percepatan linear, atau percepatan aja nggak apa-apa. Lambangnya A, satuannya adalah meter per sekon kuadrat gitu. Di gerak melingkar namanya berubah apa? Jadi percepatan sudut, lambangnya kayak gini, alfa ya, cara bacanya alfa, satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkarnya gimana? Yaitu A atau si percepatan linear sama dengan alfa dikali R, atau percepatan sudut dikali jari-jari lingkaran kayak gitu. Nah, ini sama ke bawah tadi yang sudah Miss jelasin ya, ciri-ciri gerak melingkar beraturan dan besaran-besarannya kayak gitu. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang itu dulu ya. Jadi ciri-ciri gerak melingkar, kemudian besaran-besaran dalam gerak melingkar, dan ini hubungan atau perbandingan antara gerak lurus dan gerak melingkar gitu. Nah, setelah ini kita coba kerjakan contoh soal supaya lebih paham ya. Untuk yang hubungan roda-roda mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya nanti hari Senin. Oke, kita bahas tentang contoh soal ya. Nah, yang ini contoh soal yang akan dibahas ini silahkan disalin di buku catatannya. Jadi sambil nyalin kan pasti kalian sambil ngitung juga ya. Jadi supaya kalian paham. Nah, sebelum kita mulai bahas contoh soal, coba dibuka buku paketnya halaman 67 ya. Di sini ada satuan lain dari kecepatan sudut. Kalau tadi kan kecepatan sudut kan tadi di bukunya adalah satuannya apa, lambangnya itu kan omega, satuannya adalah radian per sekon kan. Bisa aja nanti di soal diketahui soalnya itu masih dalam rotasi per menit. Rotasi itu nama lainnya adalah apa? Putaran per menit. Jadi kalau dari putaran per menit mau diubah jadi radian per sekon ya kan, karena dalam SI itu harus radian per sekon, berarti dikali 2pi dibagi 60 kalau masih per menit ya, karena satu putaran itu sama dengan 2pi radian, sementara 1 menit itu kita tahu 60 detik, 60 sekon. Nah, kalau masih rotasi per sekon atau putaran per sekon berarti ya sudah, karena ini udah sekon udah bener, tinggal rotasi atau putarannya diubah jadi radian, jadi dikali 2pi kayak gitu. Nah, satu putaran itu kan lingkaran penuh ya. Kalau lingkaran penuh sudutnya berapa? 360 derajat, dimana satu lingkaran penuh ini nilainya adalah 2pi radian seperti itu ya. Karena pi-nya ini nilainya, pi-nya adalah karena ini berhubungan sama sudut yaitu 180. Kalau misalkan kalian ngomongin rumus yang kayak lingkaran kayak pi r kuadrat kayak gitu-gitu, pi-nya baru pakai 3,14 atau 22/7. Tapi kalau yang di sini kalau berhubungan sama sudut, pi-nya nilainya 180 derajat. Tapi kalau di sini pi-nya itu nggak usah diubah, biarin aja. Jadi biarin aja tetap pi kayak gitu. Oke? Nah, kita bahas nomor 1 ya. Ada sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan melakukan 420 putaran tiap menit. Lihat, ini putaran tiap menit. Berarti ini apa? Kecepatan sudut. Berarti kita tulis diketahuinya apa? Miss tulis di sini ya. Kalian tapi nulisnya di buku catatan ya. Misalkan ini diketahui, berarti omeganya adalah 420 putaran per menit. Kemudian jari-jari lintasannya, jari-jarinya apa? R kan, R sama dengan 20 cm, masih dalam centimeter. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatan linear. Tadi kecepatan linear tuh apa? Lihat di sini.
ya. Kecepatan linear itu v. Oke, berarti yang ditanya adalah v. Nah, Miss pindahin di buku tulisnya ya, biar lebih paham. Di sini. Oke, berarti kan diketahui tadi adalah omega sama dengan 420 putaran per menit. Harus dalam SI, berarti kita ubah 420 putaran itu tadi berapa? Yaitu 2pi radian kan, sementara per menit gitu ya, 1 menit itu ada berapa detik? Yaitu 60 sekon, kayak gini ya. Berarti kita bagi 420 dibagi 60, ini 0 sama 0 kita coret. 42 dibagi 6 berapa? 7 ya, berarti 7 dikali 2 adalah 14 ya. Ini putarannya sudah ada, menitnya habis. Jangan lupa pi nya di bawah, 14 pi satuannya sudah berubah jadi radian per sekon. Berarti ini diketahui omega nih, omeganya kita udah ubah. Kemudian tadi setelah itu ada R nih. R-nya itu adalah, R-nya boleh kalian pakai R kapital atau R kecil sama saja ya. Jari-jarinya 20 cm harus diubah jadi meter, yaitu 0,2 meter ya. Kemudian yang ditanya adalah apa tadi? Kecepatan linear, yaitu v. Jawab. Nah, tadi kan Miss sudah ajarin tuh hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar itu adalah apa? V sama dengan omega dikali R. Tinggal dimasukin deh, omeganya dapatnya 14 pi. Ya, 14 pi, ini radian per sekon itu satuannya. Kali R, R-nya adalah 0,2. Berarti 14 pi kali 0,2 berapa? Kalau 14 kali 2 kan 28, karena ada komanya 1 berarti 2,8. Pi-nya jangan lupa harus ditulis. Pi, satuan kecepatan linear apa? Meter per sekon, kayak gitu. Jadi jawabannya 2,8 pi meter per sekon. Yang mana berarti 2,8 pi meter per sekon? Berarti jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 2, yaitu teori ya. Jika sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan, maka manakah dari pilihan jawaban ini yang benar? A, kecepatan linearnya tetap. Betul nggak kalau kecepatannya yang tetap? Salah ya, karena yang tetap itu kelajuannya. Kalau kecepatan kan arahnya itu berubah-ubah, karena tadi setiap ganti titik dia akan ganti arah, kayak gitu. Kemudian gaya sentripetalnya berubah. Kan kalau gaya itu kan F sama dengan M dikali AS. Sementara percepatan, ini kan F itu gaya, M itu massa, AS itu percepatan sentripetal. Kalian di SMP pasti udah belajar F sama dengan M kali A. Nah, di gerak melingkar tadi kan percepatan sentripetalnya nilainya tetap. Berarti gaya sentripetalnya juga harusnya tetap dong. Berarti nggak berubah, berarti salah. Berarti yang B juga salah. Yang C, kelajuan linearnya tetap. Kan dia bilangnya beraturan kan, berarti kelajuannya nilainya tuh tetap segitu-gitu aja. Iya betul, yang C. Nah kemudian percepatan sentripetalnya tetap. Jadi percepatan sentripetalnya tetap nggak? Ya betul ya. Kemudian percepatan angulernya tetap. Percepatan anguler itu alfa atau percepatan sudut ya, percepatan sudutnya tetap. Betul nggak? Karena dia kan beraturan, berarti nggak punya percepatan sudut, dia punyanya percepatan sentripetal, kayak gitu. Berarti ini salah. Nah berarti ini emang rada rancu ya. Jawabannya ada 2, kelajuan linearnya tetap dan percepatan sentripetalnya tetap ya. Kalian bisa buka tadi sebelumnya di sini ya, lihat, kelajuan linearnya tetap, percepatan sentripetalnya tetap, kayak gitu ya. Kelajuan linear dan percepatan sentripetal tetap. Jadi jawabannya memang ada 2, di C sama D. Emang rada rancu gitu bukunya, nggak apa-apa, yang penting kalian paham sama maksud dari teori-teori ini, kayak gitu ya. Oke, kita coba contoh soal yang lainnya. Kita lanjut soal nomor 7 ya. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan melakukan 420 putaran per menit. Kebetulan sama ya kayak gini tadi ya, kayak gini. Tadi kalau diubah jadi radian per second berapa tadi? Kita tahu tadi di sini kita dapat 14 pi radian per second ya. Jadi kita langsung aja. Berarti di sini diketahui, Miss tulis di sini ya.
misalkan diketahui 420 putaran per menit, itu berarti kan apa? Omeganya 14 pi radian per sekon. Dapat dari mana, Miss? Yang tadi kebetulan sama kayak contoh soal yang nomor 1, tapi kalian salin di buku catatannya, dibikin lagi ya, diulang lagi ya, 420 putaran tiap menit ini kenapa bisa dapat 14 pi radian per sekon. Yang ditanya adalah frekuensi gerak partikel, berarti yang ditanya adalah si F. Nah, kita tahu tuh tadi rumus yang di sini, hubungan antara omega dengan F apa, yaitu omega sama dengan 2 pi F, atau ini omega sama dengan 2 pi F. Berarti kita tulis di sini. Jawab ya di sini misalkan omega sama dengan 2 pi F. Berarti berarti kan rumusnya ini. Nah, berarti omeganya berapa? Masukin. Omeganya 14 pi sama dengan 2 pi F. 2 pi dikali apa? F, kayak gitu kan. Nah, kalau mau nyari F berarti siapa dibagi siapa? 14 pi dibagi 2 pi. Pi-nya kita coret atas bawah, 14 bagi 2 adalah 7. Satuan frekuensi tadi apa? Yaitu hertz ya, berarti jawabannya yang D, kayak gitu. Nah, lanjut sebuah nomor 8 ya, ada sebuah titik partikel bergerak melingkar beraturan sebanyak 300 putaran tiap menit. Berarti tulis, diketahui omeganya itu tadi 300 tapi masih putaran per menit. Gimana tadi cara ngerubahnya? 300 dikali 2 pi dibagi 60. Ini 0, 0 coret, 30 bagi 6 berapa? 5. 5 dikali 2 10. Pi-nya di bawah, pi. Berarti satuannya berubah jadi radian per sekon. Jari-jarinya berarti R-nya 10 cm. Diubah dulu jadi apa? Jadi 0,1 meter ya, karena di sini mintanya dalam meter per sekon dalam SI, berarti omeganya harus radian per sekon, R-nya harus dalam meter. Yang ditanya percepatan sentripetal atau AS gitu ya. Nah, tadi AS rumusnya apa? Percepatan sentripetal. Nih, rumusnya adalah tadi belum Miss jelasin ya, maaf, kelewat. Percepatan sentripetal itu lambangnya AS sama dengan rumusnya V kuadrat per R. Jadi ada dua rumusnya. Bisa pakai V kuadrat per R ya, kalau yang diketahui itu kecepatan linear atau V dan R jari-jari, atau boleh pakai omega kuadrat dikali R kalau yang diketahui omega dan jari-jarinya atau kecepatan sudut dan jari-jarinya. Nah, di sini yang diketahui apa? Omega sama R kan. Mau nyari AS berarti kita pakai rumus yang mana? Yang V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R? Karena yang diketahui omega sama R, berarti kita pakai yang ini. AS sama dengan omega kuadrat kali R. Berarti AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Omeganya berapa? Tulis dalam kurung 10 pi. Nah, kuadratnya di luar gini ya. Jangan 10 pi terus kuadrat kayak gitu. Jadi ada kurungnya. Karena biasanya kalian sering salahnya di sini. Terus dikali R. R-nya berapa? 0,1. Tulis 10 dikuadratin 100, pi dikuadratin, pi kuadrat dikali 0,1. 100 kali 0,1, nolnya hilang 1 kan, berarti jadinya 10 pi kuadrat. Satuan percepatan sentripetal tadi apa? Meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya mana? 10 pi kuadrat meter per sekon kuadrat, yang D. Kayak gitu ya. Jadi untuk hari ini cukup itu dulu. Silahkan untuk contoh soalnya disalin di buku catatan yang rapih. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau Miss video call untuk cek catatannya, kalian sudah rapih catatannya gitu. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan baik di grup maupun di via Japri ke Miss ya. Nggak usah takut atau nggak usah malu untuk bertanya. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.